Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril imani wal islam walladzi fatara samawati wal arda biqudratihi wa dabbarul umur fi darni bihikmatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Dumateng para jamaah subuh lan mustami'in, monggo kita lajengake anggenipun pipinau sarang-sarang kita Fathul Muin. Kita awali kegiatan pagi punika kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi kita picantuk barokahipun sehingga kita dipun pahamake anggenipun memahami isinipun kitab punika lan dipun paringi kekuatan nglampahi sedaya ingkang dipun perintahake dening Allah, Nabi, sedaya ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi kanthi barokahipun waosan surat Fatihah aktivitas kita napa ingkang kita lampahi dinten punika dipun paringi kegampilan, barokah, kelancaran. Mboten kasupen kita ndedonga kangge keluarga-keluarga ingkang sampun wonten alam barzah. Mugi pikantuk maghfirah, rahmat lan nikmat saking ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala ma nawabil hadirun wa ila haratim al-kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ta'alaina min barakatihi fitrin amin. Wala yustaratu at-tawriyah wala yustaratu at-tawriyatu bi ayyan wiya ghairu zaujatihi. Niki halaman sewu 926 paling inggil. 1926 paling inggil. Wala yusyaratlan ora den syaratake at-tawriyatu apa ngenggokake. Niki kaitane kalih tasik wingi berkaitan dengan orang yang dipaksa untuk mentalak istrinya. Ya. Kalau kemarin sudah dijelaskan bahwa seseorang yang dipaksa untuk mentalak istrinya, orang yang memaksa itu mempunyai kekuasaan untuk menjalankan apa yang diancamkan kepadanya. Nah, winane pun nanti beberapa syarat. Nah, syarat-syaratnya adalah orang itu benar-benar punya kekuatan atau kekuasaan untuk melaksanakan apa yang ia ancamkan. Terus hal yang diancamkan itu langsung, tidak menunggu besok atau besoknya lagi, tapi langsung dilaksanakan. Nah, ketika di bawah ancaman, di bawah tekanan tersebut, ketika mentalak istrinya, itu kan tidak jatuh talaknya. Talaknya tidak jatuh karena dia dalam tekanan, dalam pressure. Terus itu pun tidak ada syarat membelokkan. Ya. Misalkan ketika dia mengucapkan tolak tuh Fatimah tak talak. Jenenge bojone jenenge Fatimah. Terus dibelokkan, Fatimah ki sing tak maksud ora Fatimah bojoku tapi Fatimah wong liya. Nah, persyaratan untuk membelokkan ya, niat itu tidak menjadi hal yang
tidak ada ketentuan harus disyaratkan seperti itu. Jadi tidak ada persyaratan agar talaknya itu tidak jatuh, membelokkan niat. Jadi tolak tuh Fatimah tak talak. Terus dia niat Fatimah yang disebut mang orang Fatimah bojone. Misalkan namanya istrinya namanya Fatimah misalkan ya. Misalkan istrinya Fatimah terus dipaksa kon nalak, terus dia ngomong Fatimah tak talak. Nah, itu tidak ada niat, tidak ada kewajiban membelokkan Fatimah yang lain untuk menjadikan talaknya tidak jatuh. Karena ya dalam tekanan. Au yakulu utawa ngucap. Au yakula utawa ngucap nih katut dengan yang biangnya. Sirron kelawan alon-alon. Akibahu ngiring-ngiringi talak atau ucapan talak. Atau tidak, ini tidak ada persyaratan juga untuk mengatakan insya Allah. Ya insya Allah itik tapi itu nggak ada persyaratan seperti itu. Jadi tidak ada persyaratan agar talaknya tidak jatuh tadi ketika dipaksa, tidak ada persyaratan harus membelokkan niat. Wanita yang disebut itu adalah bukan istrinya walaupun namanya sama, tidak ada niatan itu. Kemudian juga tidak ada persyaratan ngomong idik-idik insya Allah, anak kata-kata insya Allah tidak ada. Nah, ucapan insya Allah sendiri itu kan kadang disalahartikan, kadang disalahgunakan ya, betul salah diartikan, tapi disalahgunakan kadang. Kadang orang janjian ngomong insya Allah itu disalahgunakan untuk tidak menepati. Kadang orang seperti itu kadang. Padahal bukan seperti itu. Seharusnya ketika orang mengatakan insya Allah 99% ia datang atau menepati janji. Ada 1% itu yang bukan menjadi kewenangannya, yaitu menjadi kewenangannya Allah. Nah, sehingga artinya ketika orang seharusnya ya, ketika orang mengatakan insya Allah itu ada niatan bulat untuk menepati apa yang ia janjikan. Misalkan janji datang ya, muni insya Allah itu serius akan datang, bukan dibuat tameng untuk tidak datang. Takoi kowe gak teko jeripe teko ya aku kan muni insya Allah ya kan, bukan seperti itu. Jadi insya Allah itu memang kata-kata yang untuk disurusi datang. Nah, ada 1% yang bukan menjadi wewenangnya ya, nek kapan kalau diartikan insya Allah jika Allah menghendaki. Nah itu dijadikan tameng orang tekon itu bukan tepat. Dan memang kata-kata insya Allah itu memang penting. Kalau dalam Al-Quran itu kan tentang surat Al-Kahfi enten ya, wala taqulanna li syai'in illa ayyasha Allah. Wala taqulanna li syai'in seperti ayat Yusuf kalau wala taqulanna li syai'in illa ayyasha Allah nih. Kalian jangan berkata besok akan melakukan sesuatu kecuali kamu mengucapkan insya Allah jika Allah menghendaki. Wala taqulanna syai'in inni fa'altu ghadan illa yasha Allah ya. Wala taqulanna syai'in inni fa'ilun ghadan illa yasha Allah. Nah, itu memang anjuran ketika berjanji atau akan melakukan sesuatu besok itu untuk mengatakan insya Allah. Tapi itu bukan kemudian dijadikan tameng untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, bahasanya nek muni insya Allah itu artinya iso nggih. Sesuk mahku ya insyaallah. Artinya kudune iya. Tapi masih menggantungkan satu yang bukan menjadi napa jenenge kewenangan atau menjadi kekuasaannya untuk benar-benar datang, yaitu kekuasaan dari Allah. Bagaimana Allah nanti akan
akan mentakdirkan apakah jadi datang atau tidak. Tapi niatan datang itu harus bulat. Fa idza qasadal mukrah, tatkala nejo sapa al mukrahu wong kang den paksa, al iqa'a ing nibaaken ditolaki maring talak. Dan kapan orang yang dipaksa tadi terus kemudian ya bener-bener niat nibakne talak, menjatuhkan talak, waqa'a mongko tumibo apa talak kama karo barang, waqa'a mongko tumibo apa talak. Kalau orang yang dipaksa untuk menjatuhkan talak tadi kok dia bener-bener niat ya, niat jatuhna talak tenan, ya talake jatuh. Nah, tapi ketika dia tidak niat menjatuhkan talak, hatinya ingkar, cuma mulutnya yang bicara tapi hatinya ingkar, itu tidak jatuh kalau ia dalam ancaman. Kama idza ukriha, kaya tatkalane den paksa sapa wong bihakin kelawan hak. Kan kala kaya ento ngucap sapa mustahiqul qaudi atau qawadi, wong kang duwe atau menjadi hak kuat itu ngaten. Misalkan nggih, ada seseorang salah satu keluarga itu dibunuh. Nah, mereka digambarke bapake. Misalkan Pak Ane itu dipateni. Lah terus anaknya tadi nuntut. Anaknya nuntut kisos. Wong sing mateni mang nuntut untuk dibunuh, bagian dari kisos. Sing bunuh melalui pengadilan Islam sing niki nggih. Nah, anak ini yang punya hak sing jenenge hak kuat. Nah, terus kok kemudian maksa nggih. Kok misalkan maksa wong sing mateni. Wis sampean gak tak pateni, gak tak tuntut mati, nek kapan gelem nalak bojomu. Dan ini contoh dipaksa bihakin dengan adanya sebab adanya hak. Nah terus kemudian orang yang diminta untuk menceraikan istrinya itu terus menceraikan, berarti cerai atau talak yang diucapkan itu jatuh. Oke. Itu disamakan dengan orang yang ketika dipaksa mentalak istrinya, terus dia juga niat untuk menjatuhkan talak, itu juga talaknya jatuh. Nah ini sama dengan orang yang dipaksa karena adanya sebuah hak, ya, karena sebuah hak yang namanya mustahikul qawat. Nah dipaksa untuk menjatuhkan talak, sebagai gantinya dia tidak dibunuh karena dia membunuh ayahnya tadi, tidak dituntut kisos. Nah, syaratnya harus mentalak istrinya. Nah itu talak yang diucapkan orang yang membunuh tadi kepada istrinya, atau yang diucapkan talak tadi itu menjadi jatuh. Ya, kalau ucapkan tolik nalak sira zaujataka ing bojo sira, wa illa lamun ora nalak, nek kapan sampean ora nalak bojomu, kotal tuka mongko mateni ingsun ka ing sira bikot lika sebab oleh mateni sira abi bapak ingsun. Talak bojonem talak nek ora sampean tak pateni, maksud tak pateni dituntut untuk hukuman mati sebab sampean mateni pakku. Mergo sampean mateni pakku tak tuntut hukuman kisos. Tapi nek sampean gelem nalak bojomu, ya ora sudah tak minta atau tuntutan kisos tidak saya ajukan. Lah kok ditalak tenan, artinya talak itu tetap menjadi jatuh. Au qala utawa ngucap sapa rajulun wong lanang li akhir maring wong lanang liya. Talikha. Nolak sira ha ing zaujah bojomu, bojomu tolak. Au li aktulan naka. Atau nyekti bakal mateni ingsun ka ing sira godan ing dalam sesuk.
bakal mateni ingsun ka ing sira godan dalam esuk fatala kamongkon nalak sapa akhir kaya kok mengko tumiba apa talak fi ma ing dalam contone contoh laru contoh karomang. Jadi kalau misalkan orang di kongkon nalak bojone bojone sama talak nek gak sesuk tak pateni. Nah kalau ditalak tenan maka talak itu menjadi jatuh juga karena ancaman pembunuhan itu tidak langsung tapi besok. Nah itu ada kesempatan bagi orang itu misalkan untuk meminta pertolongan untuk lari dari orang yang mengancam tadi. Makanya ketika diucapkan itu maka talaknya masih tetap menjadi jatuh. Bisorihin kalawan soreh. Jadi talak yang diucapkan itu adalah talak soreh jelas. Wawa te soreh ma iku lafat la yahmilu kang ora mengku apa zahiru zahirima ghairu talaki ing liyane talak. Jadi lafat soreh jelas itu lafat itu diucapkan tidak mengandung makna yang lain kecuali makna tersebut. Nek basa Jawane kaya sampean tak pegat misalkan seperti itu. Itu maknanya yang jelas. Tidak mengandung makna yang lain. Dan makna lain misalkan sampan mulai nang gone wong tuamu, ya, itu gak jelas. Itu arti napa jenenge? Kongkon mulai dolan atau kon piye? Nah, tapi kalau kata-kata itu soreh jelas dengan kata-kata tolak atau tak pegat, itu menjadi soreh jelas. Kamu staki tolakin kaya lafaz sing kamu stak yang satu akar dengan kata tolak. Walau min ajamiyin senajan diusapko saking wong ajam, wong ora Arab maksudnya ajam niku. Arafa kang weruh sapa ajam ana saat temene talak maudhuun iku den selehake li hali ismati nikahi maring ngudari bundelan nikah. Walaupun kata-kata tolak itu diucapkan oleh orang ajam, orang yang bukan orang Arab, ya. Jadi kados kita niki kan namanya orang ajam, bukan orang Arab. Tapi dia tahu kata-kata tolak itu adalah untuk bubarnya pernikahan. Tahu. Au buktihi nikah top lehi ismati nikahnya. Walau ajamiyin arafa annahu maudhu'un likhili ismati nikahi. Ya. Atau begini khili ismati nikahi. Au buktihi anha. Atau dia tahu bahwasanya kata-kata tolak itu untuk menjauhinya seorang laki suami anha saking zaujah libuktihi anha wa lam ya'rif sanajan ora weruh sapa wong maknahu ing maknane lafaz tolak man al asli kang asli, walaupun dia enggak tahu arti asalnya tolak itu artinya apa, tapi dia paham nek istilah talak itu kanggo mencerai, kanggo megat bojo. Kama kau keterangan afta kang awe fatwa piklan mah sapa sekolah guru kita. Fatwa ki sampai tambih ya sekedik. Wa firokin lan kamustak saking lafat saking masdar firok wa sarohin lan saroh. Litakorniha karena bola-balene lafat telumang tolak firok saroh fil Quran dalam Quran. Katolak tuki kalafat tolak tuki wa farok tuki lan lafat farok ti tolak ti talak ingsun wa farok tuki lan megat ingsun wa sarah tuki lan ngeculake ingsun ka ing siki ing sira au zaujati ka anti toliken ya pakai farok tuki atau farok tu zaujati waka anti tolikun kaya lafat anti tolikun utawi sira wadon iku wadon kang katala
au mutallaqatun bitasdidil lami kelawan tasdidil lam al maftuhah kang den fathah al mutallaqah wa mufaraqatun wa musarrahatun yang menggunakan napa jenis fi'il maf'ul ya, menggunakan maf'ul bih itu juga sah. Amma masadiruha anapun tawi mas dari lafaz salah sahmang fakinayatun maka itu kearan kinayah. Nek kapan tidak menggunakan maf'ul bihnya tapi menggunakan masdarnya itu masuk kategori kinayah. Kanti tolakun au firaqun au sarahun niki menggunakan masdar niku masuk kategori kinayah. Dan niki perlu adanya niat. Tambihun wa yustaratu dzikra maf'ul wallahu a'lam bissawab. Makatan kita tutup salat-salat di masa Fatihah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.